Ikhwani fi din a'azakumullah. Kita lanjutkan ucapan Al-Imam Ibn Baz. Athar ini dibawakan oleh beliau ketika mensyarah kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Kemudian beliau menyatakan, wadaruka amamaka, negerimu yang sejatinya itu di depanmu, wahyal jannah, yaitu surga. Darul mu'minin, surga itu negerinya orang-orang yang beriman. Fasta'id laha, persiapkan dirimu untuk menyambut jannah. Wa ta'hab lil rahili ilaiha, dan siap-siaplah capek untuk menuju negeri berpindah menuju jannah. Nasihatnya pertama apa? Fa anta fi baladi ghurbah fi hadhihi dar. Anda ini posisi sekarang di negeri yang penuh asing. Panjenengan saja misalnya safar ke Sulawesi sana, ke Kalimantan. Itu kan menjadi asing. Kenapa? Nggak ada keluarga di sana. Bawaannya ketika sudah datang cepat-cepat, ayo selesai urusan, kita pulang lagi. Kemana? Ke Purbalingga. Bisa dipahami di sini? Berarti Anda sudah menjadikan di Sulawesi itu negeri yang asing. Kita di dunia, kita harus ada konsep ayyuhal ikhwah wa ummahatil fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadikan dunia itu negeri yang asing gitu loh. Kalau kita sudah ada mindset konsep negeri yang asing, kita nggak akan istilahnya apa ya, berlezat-lezat, bernikmat-nikmat dengan namanya apa? Dunia. Tapi kalau hati kita masih cenderung dengan dunia, ya berarti kita akan lupa negeri akhirat. Makanya ahlu dunia itu, kenapa dia sibuk, kenapa dia lalai dengan negeri akhirat? Salah konsep. Dia telah menjadikan dunia sebagai segala-galanya. Kata Rasulullah SAW, "Mathalud dunya wa fil akhirah kamathali ahadakum yajal isba'ahu fil yam, thumma yang bima tarji'." Permisalan dunia dengan negeri akhirat, kata Rasulullah, seperti permisalan ketika kalian memasukkan jarinya kalian ke kepala lautan. Mohon maaf, lautan diginikan. Dilihat. Yang di sini sedikit atau banyak? Sedikit, iya kan? Tetapi air lautan yang luas itu perbendaharaan Allah yang disimpan Allah di jannah yang belum dibagikan kecuali kepada orang-orang beriman. Berarti yang ada di dunia yang sekarang ini, dunia sejak Adam diturunkan di dunia sampai dunia sebelum dibangkitkan kehancurannya, itu kalau dikumpul nggak lesu lebih air ini tadi. Sedikit atau banyak? Ya sedikit. Kenapa yang sedikit manusia rela rebutan mencari dunia? Kenapa yang sedikit manusia rela menipu, takut? Bukan kepada Allah, takut kepada manusia sehingga dia berbuat zalim, berdusta biasa. Padahal yang dicari sedikit. Kita harus jadi orang yang cerdas. Yang disebutkan oleh Rasulullah. Dunia itu seperti itu, gambarannya sedikit. Sedikit sekali. Tapi kenapa ahlu dunia bisa tertipu? Karena jauhnya dari ilmu. Tidak mau belajar. Memandang dunia segala-galanya. Fir'aun la'anahullah ketika sudah ditenggelamkan di laut, baru ingin beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun. Amana bi Rabbi Musa wa Harun. Saya akan beriman sudah sekarang ini dengan Rabbnya Musa dan Harun. Karena dia baru sadar kebanggaan, kepemimpinan selama ini yang dia pegang nggak ada artinya ketika ajal sudah datang. Di depanmu itulah negerimu, kata Al-Imam Ibn Baz, yaitu apa? Surga. Maka raihlah surga, cari surga, jangan di dunia. Tapi memang syaitannya pinter, iya. Ngasih syubhat, ngasih syahwat, syubhat syahwat. Pertemanan di mana-mana begitu. Oh, kalau kamu surga-surga, ya usah
Nggak usah mikir dunia, nggak usah enak-enak di dunia kamu. Salah konsep. Dipikir kalau ngejar surga itu lupa negeri akhirat. Bukan itu. Fir'aun dan bala tentaranya diwakili oleh Qarun. Memamerkan, pamer kekuatan apa? Harta. Bani Israel, murid-muridnya Musa sempat takjub, terheran-heran. Ya laitana mithla utiya Qarun, inna hadzin hafir. Duhai kiranya kehidupan kami seperti Qarun, dia mendapatkan kebahagiaan. Kata murid-muridnya Musa, wailakum, celaka kamu. Cara pandang yang salah. Pahala di sisi Allah itu lebih baik, jannah itu lebih baik. Di zamannya Qarun sudah menampakkan harta, tertipu manusia. Muridnya Musa sebagian ada yang tertipu. Diingatkan oleh teman-temannya, celaka cara pandangmu. Jangan kamu ukur kebahagiaan dunia dengan memiliki dunia. Bukan. Berapa banyak orang-orang yang memiliki fasilitas dunia, hatinya nggak pernah puas, kepikiran. Sampai mohon maaf, memaksakan dirinya pinjam dengan perkara-perkara yang haram. Iya kan? Nanti dilihat jam 9 pagi, waduh, ini mau datang lagi orang itu, nagih. Bang Didil, tahu Bang Didil? Ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan. Katanya, saya cuma dapat dari cerita saja. Jadi kalau sudah mau kayak begini mendekati 2 menit, lari dia. Karena datang dia mau nagih bunganya tadi. Siapa yang salah? Ya dirimu, gaya hidupmu, itu yang harus kamu robah. Pengen hidup yang baik, ikuti Rasulullah. Seperti itu. Terus bagaimana Ustaz menghadapi dunia? Ingat kata Syekh bin Baz. Ketika Rasul menyatakan ka'annaka gharib au abiru sabilin, yakni amalun bil wasiyah. Ini adalah sebuah wasiat wal gharib, yang namanya orang yang asing, ya'khudu hajatahu minal balad wa yamsi ila baladihi. Fahuwa ya'khudu ma yuwassiluhu ila baladihi minaz zat wa la yarkanu ila badadil ghurbah. Insyaallah. Orang yang asing adalah dia mengambil kebutuhannya di negeri yang asing tadi, wa yamshi ila baladihi. Setelah itu dia jalan menuju negerinya, tempat kampung halamannya. Orang yang asing mengambil apa-apa yang bisa menyampaikan dia ke negeri yang abadi, yaitu surga. Dan dia tidak tenang atau menetapkan dirinya di negeri yang asing tadi. Sudah dapat bekal di negeri asing, sudah pulang ke rumahnya, ketemu istri anak-anaknya. Naik mobil, lewat tol, di rest area, istrinya nunggu. Beb, panggilannya Beb. Kapan pulang? Oh sayang, saya masih enak di rest area ini. 1 jam, 2 jam enak-enak, lama-kelamaan, ya bosen. Ya sudahlah, Beb, saya mau pulang saja. Bebeknya tadi itu pulang ke negerinya. Di dunia juga seperti itu. Ambil semua perkara-perkara itu sebagai wasilah untuk menguatkan kita menuju jannah. Sarana. Bukan diambil semuanya, bukan. Yang sekedar bisa membantu kita ibadah. Gak mungkin kan? Atau sepakat taklim sampai subuh? Ya saya juga gak sepakat, capek saya. Ustaz kurang sedikit lagi, ya kurang 30 detik, ya sudah misalnya. Karena 30 detik betul. Setelah itu kita sholat, selesai sholat apa? Bincang-bincang. Setelah itu apa? Kita kembali ke masing-masing, mau kerja mau ini. Berarti kita sudah dapatkan itu dunia, berarti kita sudah dapatkan itu persiapan menuju akhirat. Sholat lagi. Kerja sudah dapat, sholat lagi.
Kerja sudah dapat, ada waktunya panggilan taklim, taklim lagi. Ada program ta'awun, berta'awun. Sampai menunggu datangnya malakul maut yang mengambil ajal ruh-ruh kita itu. Bisa difahami di sini? Itu cara pandang. Jadi kalau pengen istirahat, di surga bukan di dunia. Nah, makanya Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal ketika detik-detik beliau mau wafat, beliau menyatakan kadzabta, dusta kamu. Anaknya Abdullah bingung. Dibangunkan, ya abati, wahai ayahku, kenapa Anda mengigo? Dia bilang apa? Datang iblis kepada diriku, yang dia merayuku untuk berhenti dari perkara ibadah. Sudah cukup wahai Abu Abdillah, sudah cukup dirimu beribadah, sudah sempurna, enggak perlu ibadah lagi. Engkau imam, engkau termasuk orang panutan. Apa kata Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal? Kadzabta, engkau pendusta. Kemudian beliau membawakan ayat, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Teruslah beribadah kepada Rabbmu sampai datang apa? Kematian. Sebelum adanya kematian datang, jangan merasa aman dari fitnah.